biarlah kita mau mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena kita percaya saat kita datang yang membawa segala beban kita, segala masalah kita boleh mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, mengurapi kami Tuhan. Karena kami senantiasa percaya kekuatan yang baru akan Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terjadi di
membaca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau senantiasa percaya Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita jauh lebih besar dari permasalahan kita. Maka dari itu jangan pernah khawatir, karena Tuhan pasti akan memberkati dan memberikan jalan keluar bagi kita semua, amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Haleluya. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan kepada kita.
Dia akan bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan ini. Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini,
agar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Kau memberkati yang menjalankannya juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Gembala. Saya persilakan. Shalom. Saya katakan Tuhan tetap baik. Ya. Di dalam kondisi apapun, Tuhan tetap baik. Saudaraku, hari Minggu, anak saya, mamanya Yonatan, ngasih kejutan sama saya karena tanggal 30 itu ulang tahun saya. Dan hari Minggu kemarin dia memberi kejutan untuk bersyukur sama Tuhan sehingga memberikan yang terbaik untuk ibunya. Saudaraku, hari Selasa Tuhan kasih kejutan juga. Ya. Suaminya, papanya Yonatan pulang kerja setengah 5 ya. Setengah 5 jam 5-an gitu. Sudah mau sampai rumah ya. Mendapatkan musibah, yaitu tabrak prauto atau truk ya, yang diherankan sama orang-orang yang ada di sekitarnya itu, baik kan dekat Alfa, orang-orang Alfa, dia masih bisa telepon bosnya, masih bisa telepon RW-nya, masih bisa telepon teman yang segereja. Saya pikir apa enggak pingsan,
tertabrak perahu itu ban 2, yang depan sama yang belakang. Ternyata Tuhan masih memberikan, walaupun untuk manusia mungkin kurang baik, tapi Tuhan katakan itu baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibawa ke rumah sakit Delta, tidak bisa nangani, lalu dikirim setengah 2 malam, hari Rabu, dikirim ke rumah sakit Karangmenjangan. Ternyata semuanya sudah rusak. Saya sebagai orang tua, kalau anak saya telepon kan hati saya tidak tenang seperti itu. Ternyata jam 8 mulai operasi, 7 jam operasinya. Operasi 7 jam, saya, Pak Agus, Bu Agus, semua pokoknya keluarga datang, juga keluarga dari suaminya atau Pak Samuel juga datang. Saudaraku, yang bikin saya shock, ternyata harus diamputasi sampai sebatas pangkal paha. Kemarin kami ke sana lagi, secara manusia kami tidak sanggup ya untuk melihatnya. Tapi namanya orang tua, saya cuma katakan yang sabar ya, semua sudah sepengetahuan Tuhan. Saya katakan kepada anak saya, Debbie, kamu tetap merawat dengan baik apapun kondisinya saat ini. Saya katakan anak saya ini istri yang tersakiti, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia merawat suaminya dengan sabar. Walaupun kena COVID 2 kali, sehingga seluruh organ tubuhnya ini rusak. Sekarang tinggal tunggu mujizat Tuhan. Jantung, paru-paru, limpa sudah rusak. Dan psikisnya juga terpengaruh. Kemarin cuma melihat tapi tidak merespon seperti itu. Makanya saya tetap minta bantuan doa apapun yang terbaik ya, dari Tuhan. Terima kasih untuk doa-doanya Bapak Ibu sekaliannya, sehingga operasi berjalan dengan baik walaupun penuh dengan tantangan ya. Karena operasi itu sampai 7 jam, itu operasi yang luar biasa lamanya ya. Tapi Tuhan tetap baik. Apa yang terjadi saudaraku? Setelah selesai operasi, kaki kan dibawa ya. Istrinya dipanggil. Ternyata untuk mengembalikan kaki sebelah kiri, apa tidak semaput sebagai istri saudaraku? Yang saya suka, anaknya yang nomor 1, kakaknya Yonatan, dia yang menggendong kakinya papanya. Padahal anak ini tidak terlalu baik dengan orang tuanya, dengan papanya. Tapi saat itu ya, dia mau berbuat baik untuk papanya. Saya cuma katakan, kamu jangan ada kepahitan hati. Seringkali kan seperti itu. Ya, anak sama orang tua ada satu kepahitan hati. Saya katakan, kamu jangan ada kepahitan. Papanya cuma apa? Saya minta ampun, maaf. Saya sudah salah, Ma. Saya minta ampun, Bu. Saya sudah salah, Bu. Ya. Saudaraku,
Seringkali manusia saat sedang di dalam ujian, disitulah baru mereka sadar dengan kesalahannya. Tapi saat kuat, dia tidak pernah sadar dengan apa yang mereka lakukan, apa yang dia lakukan. Baik itu Bapak Ibu, saya minta bantuan doanya supaya operasi ini jangan sampai infeksi. Sehingga kami pagi-pagi dengan Pak Agus harus ke Singsai untuk memberikan obat supaya tidak infeksi seperti itu. Singsai katakan ini cepat diminumkan, jangan sampai terlambat. Pagi jam 5 saya berangkat dengan Pak Nono, dengan dia Lionatan ya ke sana. Puji Tuhan, obat bisa diminumkan ya. Tergantung pribadi sekarang ini, bagaimana dia hubungannya dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu, saya tetap minta bantuan doa supaya istrinya diberi kekuatan oleh Tuhan ya. Istri yang tersakiti itu beban berat ya. Tapi saya katakan tetap berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada suami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya sebelum Tuhan tegur kita mau bertobat kepada Tuhan. Sehingga tidak sampai hal yang menakutkan ini terjadi atas hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk doa-doanya. Itulah kesaksian dari Ibu Gembala. Biarlah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita mau senantiasa berserah kepada Tuhan. Kita mau berdoa yang terbaik bagi keluarga Bapak Samuel yang sekarang sedang di rumah sakit. Biarlah mukjizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Hebatnya tantanganku.
seperti yang pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya akan kuasa-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Jika waktu Engkau ada, Engkau membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Hari ini pun kami percaya Engkau masih bisa melakukan itu buat kami. Kami percaya akan semuanya itu Tuhan. Pagi hari ini kami mau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami dan berkatilah kami semua melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan mengungkapkan kepada kami rahasia kebenaran firman-Mu, supaya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan saja kami dengar Tuhan, tetapi kami mau melakukan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Pagi yang sangat indah pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu Ibu Lukas telepon kepada Pak Yeri untuk bisa melayani pada pagi hari ini. Namun oleh karena sudah ada janjian terlebih dahulu, maka Pak Yeri tidak bisa. Lalu saya katakan ke Ibu Yusak, bagaimana kalau saya saja yang melayani. Terus kemudian Ibu Yusak mengiyakan, boleh gitu ya. Sambil saya melepas rindu, sudah lama tidak berjumpa dengan jemaat di tempat ini ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini tadi kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Yusak yang cukup membuat kita bersedih, membuat kita bertanya-tanya mengapa semua itu terjadi. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Tuhan bisa membuat segala sesuatu menjadi baik. Walaupun dalam pemandangan kita rugi. Ya, dalam pemandangan kita dan perasaan kita tidak ada untungnya begitu. Tetapi apa yang terjadi atas kehidupan kita, percaya kepada Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan maksud Tuhan itu bukan yang jelek, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan, itu janji firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, maaf bukan mujizat yang ingin saya sampaikan, tetapi masih sehubungan dengan apa yang kita lewati beberapa hari yang lalu ya, pada bulan Agustus semua ramai sekali. Sampai dengan sekarang ini loh masih ada karnaval, karena untuk menyambut kemerdekaan ya, karena sudah pada pandemi 2-3 tahun yang lalu tidak ada karnaval, maka sekarang ketika sudah dibebaskan, sudah dinyatakan boleh melakukan semua aktivitas seperti normal saja, maka orang balas dendam gitu ya. 2 tahun tidak boleh karnaval, sekarang boleh karnaval, jadi luar biasa. Di mana-mana di kampung-kampung, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan ya, semua karnaval geden-geden ya, pakai sound yang cukup besar yang membuat kalau kita dekat dengan musik itu hati ini, jantung seperti mau nerodok ini, dok seperti mau copot ya. Bahkan ada kejadian, ada berita di daerah Tosari itu ada yang meninggal oleh karena gak kuat dengan suara musik itu, jantungnya tidak kuat dan kemudian meninggal. Nah, judul pada firman Tuhan pada pagi hari ini, merdeka dari kepahitan masa lalu. Merdeka dari kepahitan masa lalu. Kita bersama-sama membaca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang kita bahas di dalam kekristenan ini adalah kemerdekaan dari belenggu dosa.
kemerdekaan dari keterikatan kita akan semua kesalahan dan perbuatan-perbuatan masa lalu yang disebut dengan dosa. Selama kita ada di dalam posisi atau kondisi kita masih belum lepas dengan masa lalu itu yang penuh dengan keberdosaan, maka kita masih ada di dalam penjajahan dosa. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa karena membawa dosa turunan dari Adam dan Hawa. Tetapi ketika mereka mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa turunan itu dihapuskan, dilepaskan, dan dimerdekakan oleh darah Yesus. Dengan satu syarat saja, iman kepadanya. Saudara-saudara, kita sekarang ini ada di masa sekarang. Kalau yang kemarin itu masa lalu, ya, masa lalu itu yang telah terlewati, dan di samping kita itu adalah masa depan yang akan kita jalani. Dan hari ini kita ada di tiangnya yang tengah, masa kini. Nah, ketika kita berbicara tentang masa lalu, ada dua jenis masa lalu, yaitu yang positif dan yang negatif. Yang positif seringkali kita sebut dengan nostalgia. Jadi dulu pada waktu Bapak Ibu berjumpa dengan pasangan dulu, ya, ingat dulu saya ketemunya di warung kopi misalnya. Saya ketemunya dengan ibunya anak-anak itu waktu saya jaga di rumah sakit barangkali gitu ya. Saya ketemu dengan istri saya itu waktu saya sama-sama melayani. Saya main musik, istri saya WL, dan kami chemistry-nya cocok gitu ya, sehingga bisa menikah. Itu disebut nostalgia, yaitu yang indah-indah, yang menyenangkan, yang mengesankan, dan itu terus diingat sampai dengan hari ini. Kalau sekarang sudah ada anak 2 atau 3, terus kemudian kita lewat di satu tempat di mana kita bertemu, pasti pikiran kita akan, waduh, ini tempat kita ketemu ya. Ayo sekali-sekali kita ke sini lagi untuk mengingat kembali, untuk bernostalgia. Nah, masa lalu yang negatif itu sering disebut sebagai trauma masa lalu. Hal yang menyakitkan, hal yang merugikan kita, membuat nama kita hancur, memiskinkan kita, merugikan kita. Itu sepertinya kita tidak mau mengingatnya kembali. Kita mau melupakan, mau dihapus dari memori kita. Namun kadang-kadang sulit untuk dilupakan. Itu masa lalu yang disebut dengan trauma masa lalu. Masa yang menyakitkan, masa yang merugikan dan sebagainya. Kita ingin menghapuskan itu. Kadang-kadang sulit untuk melakukan itu ya. Kita tidak bisa melupakan masa lalu yang menyakitkan itu. Apalagi kalau misalnya seseorang yang menyakiti kita, ya, seorang pacar yang kemudian memutuskan hubungan kita, dia menikah dengan orang lain, itu menyakitkan sekali dan sulit untuk kita lupakan. Tetapi zaman sekarang ini sudah ada istilah yang sering kita dengar, yaitu move on, ya. Jadi kalau masa lalu itu sulit, itu enggak bisa move on namanya. Jadi sekarang harus dilupakan supaya bisa move on, karena masa lalu itu tidak pernah kembali. Dan kita akan maju ke masa depan, dan di masa depan itu ada banyak hal yang akan kita capai, yang akan kita raih. Nah, sekali lagi ketika berbicara masa lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca di dalam Alkitab kita Kejadian pasal yang 37 sampai dengan pasal yang ke-40 itu memuat sebuah cerita dari seseorang yang luar biasa yang namanya Yusuf, ya. Ini tidak asing bagi kita akan bersama-sama belajar bagaimana Yusuf ini anaknya bagus, ganteng gitu ya, disayang sama orang tuanya dan sebagainya. Di pasal 37 ayat 3 sampai dengan yang keempat, kita melihat masa lalu Yusuf ya. Yusuf itu adalah anak yang paling dikasihi oleh ayahnya karena dia didapatkan pada bapaknya setelah usia tua.
ya. Dan dilahirkan dari seorang istri yang diharapkan dapat gitu ya. Setelah 7 tahun bekerja ingin mendapatkan Ribka, ternyata setelah 7 tahun bekerja yang dikasihkan Lea kakaknya. Kemudian bekerja lagi, kemudian bisa mendapatkan Ribka. Dan dari Ribka ada 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Yusuf ini dilahirkan oleh Ribka pada saat Yakub itu sudah sangat tua. Anak yang paling dikasih, diberikan baju yang sangat indah, yang sangat elok. Namun kemudian dia juga yang paling dibenci oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Dia paling dibenci karena mungkin ya iri hatilah. Yang baru dilahirkan kemarin sekarang disayangi melebihi yang lain, dibuktikan dengan pemberian-pemberian yang baik, baju yang sangat indah dan sebagainya. Nah, anak ini paling dikasih namun dia dibenci oleh saudara. Dari sejak kecil dia sudah mengalami mungkin dibully, mungkin disakiti, mungkin diolok dan sebagainya oleh kakak-kakaknya. Yang kedua, pasal 37 ayat 5 sampai dengan 11. Yusuf ini memiliki sebuah potensi yang saya lihat sekarang. Potensi ini mimpi kok potensi. Karena yang lain tidak memiliki kesempatan untuk bermimpi seperti Yusuf. Yusuf mimpi, tetapi mimpi yang diceritakan kepada kakak-kakaknya dan orang tuanya itu tidak dihiraukan, gak direken. Opo narik cilik ngimpi seperti itu. Emangnya kami sama orang tua kami ini mau menyembah sama kamu? Seperti itu. Jadi tidak dihiraukan, gak direwes sama sekali. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada anak kecil di rumah kita, terus kemudian dia berlari-lari sama kita ya, misalnya anak kita lari-lari, bapaknya lagi bekerja, lagi serius begitu, terus kemudian anak kecil itu datang, Pak, aku iso nari gitu. Bapaknya itu kadang-kadang gak ngereken ya sama anaknya ya, gak ngereken, terus nari-nari ya kono nang ibumu, begitu ya. Jadi karena bapaknya lagi serius tidak mau diganggu, maka kadang-kadang kita juga mengabaikan potensi, mengabaikan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Kemudian di dalam 37, pasal 37 ayat 22 dan sampai 24, Yusuf dibuang ke dalam sumur yang tidak berair, dibuang di situ. Setelah dibuang kemudian dia dijual ke orang Midian atau orang Ismail, dijual sebagai budak. Nah, sudah dari zaman dahulu ini sudah ada perdagangan orang, perdagangan manusia. Yang dijual pasti akan dijadikan budak. Sampai dengan hari ini juga ada perdagangan manusia. Anak-anak muda-muda yang dijual, katanya kamu nanti bekerja, dapat bekerja begini-begini baik. Tapi ternyata kemudian dijual sebagai pelacur dan ya dari PSK dan sebagainya. Sampai hari ini masih ada penjualan manusia, dari human traffic ya. Setelah itu lanjut dijual ke Mesir ke seorang pegawai istana yang bernama Potifar ya. Dan di dalam rumah Potifar Yusuf bekerja dengan baik sampai bisa dikasih kepercayaan untuk merawat rumah dari sang tuan ini yang bernama Potifar. Namun akhirnya Nyonya Potifar tidak tahan terhadap kecakapan, terhadap yang namanya Yusuf ini gantengnya luar biasa, sehingga Nyonya Potifar itu terkiwir-kiwir saudara ya, terkiwir-kiwir dan kemudian difitnah. Karena diajak tidak mau, Yusuf difitnah katanya dia mau mengganggu istri Potifar dan sebagainya, sampai akhirnya dipenjarakan dan dilupakan. Sungguh masa lalu Yusuf dari sejak dia dilahirkan sampai pada usia tertentu ya, usia muda begitu ya. Saya bisa mengatakan dengan satu kata bahwa masa lalu Yusuf, seorang Yusuf ini adalah masa lalu yang menyakitkan. Masa lalu yang membuatnya tidak pernah merasakan enak, tidak pernah merasakan tentram. Selalu disakiti, selalu dibully. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana seorang yang bernama Yusuf itu ya, yang bernama Yusuf itu bisa mengatasi, melupakan memori masa lalu, memanage
masa lalu. Sehingga hal-hal yang terjadi pada masa lalu itu tidak terbawa olehnya ketika dia menjadi seorang yang penuh kekuasaan di Mesir. Sikap Yusuf dalam mengatasi kepahitan hatinya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, next. Yang pertama, mengapa Yusuf, ya sikap Yusuf yang dapat kita pelajari, yang dapat kita tiru, hal yang pertama adalah mengampuni. Mengampuni. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Yusuf selain mengampuni. Hanya dengan mengampuni dia bisa melupakan dan memaafkan saudara-saudaranya yang telah membuat dia merasa sebagai orang yang tidak ada harganya. Gak dianggap sebagai manusia, dianggap tidak ada. Mengampuni. Ada dua alasan mengapa kita harus mengampuni Bapak Ibu. Yang pertama, Yusuf bisa mengampuni dia oleh karena mengampuni kakak-kakaknya ya. Oleh karena dia menyadari bahwa kebesaran dan anugerah Allah itulah yang harus diutamakan, bukan penderitaannya. Dia menyadari bahwa kebesaran dan anugerah Allah itu bisa kita baca di dalam pasal yang ke-50 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, aku inikah pengganti Allah? Ya, di dalam kata-kata yang terakhir itu, aku inikah pengganti Allah? Semua yang ia lakukan itu dibuat berhasil di rumah Potifar, itu pasal 39 ayat 3, ayat 23 dan 21. Nah, di sana Yusuf bisa mengatakan, kamu bisa membuat segala sesuatu ini terjadi kepada saya, tetapi apakah aku ini pengganti Allah sehingga aku harus membenci dan membalas kepada kalian semua? Aku inikah pengganti Allah? Yesus melihat kebesaran dan anugerah Allah yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Kendati pun dia harus dianiaya, kendati pun dia harus mengalami banyak sekali perlakuan yang tidak adil. Tetapi Tuhan membuat dia selalu berhasil. Di rumah Potifar berhasil, di dalam penjara juga dia berhasil. Sampai akhirnya diangkat menjadi menteri ya di Mesir. Itu Tuhan yang membuat dia melihat itu sebagai sebuah kebesaran dan anugerah Allah. Sehingga apa yang dialami sebelum itu dilupakan. Kakak-kakaknya diampuni. Ya. Setelah dia menyadari kebesaran dan anugerah Allah. Yang kedua, mengapa Yusuf bisa mengampuni? Oleh karena dia melihat kebaikan Allah. Di dalam pasal 50 ayat yang ke-20 Anda bisa membaca di sana ya. Nah, dia katakan bahwa untuk memelihara sebuah bangsa maka Allah mengirimkan saya ke sini untuk memelihara sebuah bangsa. Jadi dia tidak melihat keburukan atau hal-hal yang negatif yang terjadi pada masa lalu, tetapi dia melihat bahwa mata iman Yusuf mampu menembus maksud dan rencana Allah tentang bangsa Israel. Yang adalah bangsa pilihan Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Jadi untuk memelihara bangsa Israel inilah maka Yusuf dikirim ke Mesir untuk menjadi penguasa di sana. Mengampuni. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya bukan atas kemampuannya, bukan atas kemauannya sendiri, tetapi karena ia melihat Allah yang memimpin hidupnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal mengampuni adalah hal yang pertama-tama harus kita lakukan jika kita mau terbebas dari kekangan, terbebas dari penderitaan, terbebas dari masa lalu, kepahitan masa lalu. Saya percaya bahwa di dalam proses kehidupan kita sekalian ini, kita mengalami hal yang baik, kita juga mengalami hal yang buruk. Kita mengalami kemenangan, kita juga mengalami kekalahan.
Kita mengalami keberkatan tetapi juga kita mengalami kekurangan. Semua terjadi dalam diri kita. Yang menyenangkan pasti itu menyenangkan bagi kita, no problem, tidak ada masalah. Tetapi yang negatif itu kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang terkekang dan tidak merdeka. Bahkan mungkin ketika kita masih belum bisa memaafkan orang yang telah menyakiti kita, yang telah merugikan usaha kita, yang telah menjegal karir kita. Ketika kita belum mengampuni dia, kalau ketemu dengan orang itu pasti kembali teringat dalam kata, ini dulu yang menjegal karir saya. Ini dulu yang membuat usaha saya jadi bangkrut. Kembali teringat dalam pikiran kita hal-hal yang negatif selalu. Yang baik-baik itu kadang-kadang terlepas dari memori, ya, tetapi yang jelek, yang menyakitkan itu seringkali membuat kita menjadi terbelenggu dan tidak bisa bebas dalam menghadapi kehidupan ini. Mampukah kita mengampuni mereka? Tentu. Dengan kemauan kita dan dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, saudara dan saya mampu mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Mengungkapkan aku mengampuni kamu. Ya, aku mengampuni kamu, aku melepaskan pengampunan buat kamu, itu bukan perkara mudah. Satu kali, entah saya pernah cerita atau belum di sini. Saya pernah waktu saya masih muda dulu ya, usia masih sekitar 22 begitu, belum menikah. Saya punya pacar saudara, ya saya punya pacar orang luar pulau. Karena keinginan saya itu saya menikah dengan orang luar pulau supaya apa? Supaya bisa kelenceran ke sana gitu ya. Supaya mengunjungi mertua saya yang jauh gitu. Padahal saya dapat orang timur, pesawatnya juga berapa begitu ya. Saya kepingin dapat orang luar pulau gitu. Dan saya kemudian pacaran dengan orang luar pulau ini. Dan ketika dalam perjalanan ini tahu-tahu orang ini berpacaran lagi dengan orang yang lain. Ya, mungkin pendapatnya dia ingin mendapatkan sendenan kayu jati, ya. Sendenan kayu jati, kalau saya sama saya kan sendenan triplek, ya. Jadi begitu senden roboh gitu. Dia cari sendenan kayu jati, dia menikah dengan perempuan itu dan rumahnya memang bagus, ya, memang lebih makmur lah dari saya. Kemudian saya ditinggalkan, saudara-saudara, sakit hati saya, saya nggak bisa mengampuni dia, Nah, terus kemudian suatu kali saya akhirnya nggak nikah wis. Sampai saya menikah dengan Pak Yeri itu umurnya sudah 34 itu baru menikah, ya. Saya nggak nikah, saya minta didoakan gitu dengan salah seorang pendeta. Doakan dong supaya saya dapat jodoh gitu. Terus didoakan dan di dalam doa itu kemudian dia katakan lepaskan pengampunan. Saudara tahu bahwa ketika berdoa itu mulut saya nggak bisa ngomong, nggak bisa mengucapkan saya mengampuni kamu. Itu nggak bisa sampai lama, pokoknya saya nggak bisa ngomong untuk melepaskan pengampunan kepada pacar saya yang telah mengkhianati saya. Begitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir saya kan nggak jelek-jelek amat ya Bapak Ibu ya. Ya nggak jelek-jelek amat. Golek liyane ya iso sakjane begitu. Tapi sakit hatinya itu loh, kok bisa seperti itu loh. Sampai lama, hampir ya setengah jam gitu loh. Saya baru bisa, ya saya mengampuni kamu. Saya sebut namanya, nggak usah saya sebut nama. Nanti ini kan masuk YouTube ya. Nanti si dia nanti iya GR ya. Nah akhirnya saya katakan saya mengampuni kamu, saya mengampuni, lepas selesai. Nah terus kemudian dia tidak langsung minggu depan langsung dapat jodoh ya enggak gitu ya. Tunggu beberapa saat sampai akhirnya saya ketemu dengan Arjuno yang yang menemani saya sampai dengan hari ini. Yo dapat yo ganteng ya, ganteng juga. Ya sama-sama kita melayani. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk bisa melepaskan pengampunan itu mungkin kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tetapi kita bisa melibatkan Allah
untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang lain dari masa lalu, dari orang-orang yang telah menyakiti kita. Karena itulah yang membuat kita jadi plong, membuat kita menjadi terbebas. Kalau sudah merdeka daripada masa lalu itu, maka melangkah ke depan itu enteng langkahnya. Amin Bapak Ibu. Langkahnya ringan. Ya, siapapun dia yang menyakiti kita. Bahkan mungkin orang yang seiman dengan kita. Bahkan mungkin orang yang kita anggap dia rohaninya lebih tinggi dari kita. Tetapi ketika dia menyakiti kita, itu sulit bagi kita untuk mengampuni. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita melibatkan Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengampuni. Supaya langkah kita ke depan menjadi lebih ringan. Setelah mengampuni yang kedua adalah melupakan. Melupakan. Memang di dalam firman Tuhan ini tidak ada kata-kata lupakan, tidak. Yusuf melupakan, tidak. Ya, tetapi kalimat ini saya sisipkan kata ini untuk menekankan bahwa mengampuni itu harus dibarengi dengan melupakan peristiwa masa lalu. Melupakan peristiwa masa lalu itu berarti juga kita belajar dari masa lalu sebagai pelajaran yang berharga. Ada pepatah mengatakan keledai itu binatang yang bodoh. Katanya begitu ya. Sebenarnya kasihan loh keledai kalau dengar ini, aku dibodoh-bodohin gitu ya. Mosok keledai tok sang bodoh gitu. Tetapi keledai itu tidak jatuh pada lubang yang sama. Tetapi manusia kan sering jatuh pada lubang yang sama. Mengulangi lagi, jatuh lagi, mengulangi lagi, jatuh lagi. Lalu gitu itu sing bodoh jadi manusia apa keledai gitu loh. Keledai aja binatang bodoh tapi tidak pernah dia jatuh pada lubang yang sama. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, melupakan seperti Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 13 ya. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari. Ya, berlari-lari menuju panggilan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Rasul Paulus punya tindakan hidup melupakan yang ada di belakangnya. Apakah itu kemewahan, apakah itu keberhasilan, posisi, kedudukan Rasul Paulus, otaknya yang cerdas, luar biasa. Ya, sebagai seorang yang memiliki kedudukan bisa mengusir orang-orang percaya, bisa membunuh mereka dan sebagainya, dan mengerahkan diri kepada masa depan, yaitu panggilan surgawi. Masa depan itu yang paling penting, masa lalu itu wis ojo ditoleh. Seperti Hagar, siapa jeneng Bu? Bojone, siapa itu yang menoleh jadi tiang garam itu? Istrinya Nuh ya? Lot, istri Lot ya, noleh jadi tiang garam. Lupakan yang lalu itu, arahkan ke depan, lari ke sana. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia noleh ke belakang, kan Tuhan hukum dia menjadi tiang garam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melupakan itu juga adalah rangkaian ya dari mengampuni. Kalau mengampuni disertai dengan melupakan. Kalau Tuhan saja bisa melupakan semua kesalahan kita, ya Tuhan bisa melupakan, membuang kesalahan kita sejauh timur dari barat. Jadi tidak pernah ketemu lagi barat dan timur, sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku. Allah sudah melupakan apa yang sudah kita lakukan. Masa kita tidak bisa melupakannya? Bisa? Bisa ibu-ibu, bapak-bapak? Bisa, harus bisa. Masa lalu itu kenangan, masa kini ini kenyataan, dan masa depan itu harapan. Amin. Masa lalu itu kenangan masa lalu. Dan kita hidup di masa kini, ini sebuah kenyataan. Ini real, ini fakta. Dan masa depan ini harapan. Kita berharap ke depan itu jauh lebih baik. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh Yusuf untuk bisa mengatasi kepahitan masa lalu, dia mengampuni, melupakan, dan yang ketiga adalah memberkati. Memberkati.
yang terjadi dalam kehidupan kakak-kakak Yusuf adalah pada waktu itu kelaparan terjadi luar biasa. Sehingga mereka mencari makanan ke Mesir. Rame-rame ke Mesir, bawa apa namanya, ya mungkin kebo apa ya gitu ya, bawa itu, terus mereka menuju ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Oleh karena tersiar di seluruh negeri bahwa di Mesir itu tersedia banyak makanan, maka mereka datang ke sana. Ayat yang ke-50, pasal 50 ayat 21. Ketika mereka sudah dipertemukan, sudah terjadi konsiliasi yang baik antara kakak-kakak saudara-saudaranya dengan Yusuf, maka dia memberkati dengan berkataan, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Kalau ingat masa lalu, aku dibuang ke dalam sumur, ya, aku sampai mengalami ini dan itu begitu menderita. Saiki kamu datang untuk mencari makanan. Kalau dia tidak bisa mengampuni, dia tidak bisa melupakan, pasti nggak akan dikasih. Balas dendam. Tetapi Yusuf memberkati mereka. Justru keluarganya ditanggung, makanannya ditanggung, dan sampai anak-anaknya juga ditanggung. Memberkati. Jadi demikianlah yang harus kita lakukan. Kita mengampuni, kita melupakan, dan kita memberkati. Kalau orang yang sudah menyakiti kita itu ada di dalam masalah, ada sesuatu yang perlu ditolong, kalau Anda bisa menolong, lakukan, tolong dia. Ya, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Karena kalau kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan, itu sama dengan kita menumpuk bara api di kepalanya. Jadi orang yang begitu jahat kepada kita, kita berikan kebaikan, pasti dia akan seperti kebakaran begitu. Waduh. Ya. Orang itu akan merasa punya hutang budi gitu dengan kita, dan kita juga sebenarnya tidak bukan itu maksudnya, hanya mau menolong saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada orang yang kurang baik dengan kita, ya kurang baik dengan kita, terus kemudian pokoknya dia nggak ngereken lah sama kita, lakukan yang baik. Saya pernah melakukan begini. Saya punya teman ya, teman sesama mengajar begitu. Teman saya ini memang kurang akrab dengan saya. Terus kalau ketemu saya ya koyok gak kenal begitu. Padahal kita satu sekolah gitu, satu tempat mengajar ya. Nggak pernah kenalan sama saya, seperti nggak ngereken begitu sama saya. Tapi saya panggil dia. Satu kali kami ketemu di warung bakso, ya warung bakso di Tidar ya, warung bakso. Terus kemudian sama-sama kami beli, terus saya selesai duluan, terus kemudian saya bayari baksonya bapak itu yang edok-edok gak kenal sama saya itu loh, ya yang gak terlalu ngereken sama saya bayari baksonya. Terus kemudian saya nggak ngomong sih, si yang kasirnya kan ngomong, punya bapak sudah dibayar begitu. Kemudian saudara ketemu saya, apik banget gitu ya, nyopo apik, pokoknya baik itu. Gara-gara hanya apa? Semangkok bakso, membuat hubungan jadi lancar, lebih baik. Dan sampai dengan hari ini kalau ketemu saya ya nyopo gitu, Bu Eni, ya dulu edok garmu, edok enggak tahu gitu. Nah, Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. 3 tindakan untuk mendapatkan kemerdekaan dari kepahitan masa lalu itu mengampuni, melupakan, dan memberkati. Efek jika kita merdeka, lepas dari kepahitan masa lalu, Anda bisa membacanya di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19 ya. Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jangan ingat-ingat masa lalu karena Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tuhan akan membuat apa dibilang situ? Membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak mungkin. Membuat sungai di padang gurun itu enggak mungkin. Tetapi Allah bisa melakukan ketika kita mau apa? Ayat 18, melupakan, tidak lagi mengingat-ingat masa lalu. Dan Tuhan akan memberkati kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kananmu. Demikian Yesus mengajarkan kepada kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita dan berkatilah dia. Maka saudara akan terbebas dari masa lalu, dari kepahitan masa lalu, dan jalan Anda sekali lagi akan longgar. Jalan Anda ke depan akan terbuka oleh karena kita sudah tidak menyimpan apapun. Seperti tadi saya katakan, saya undang tim musik untuk maju ke depan. Kalau Tuhan sudah bisa melupakan kesalahan kita, membuang dosa kita dari sejauh timur dari barat. Ya, apakah engkau tidak mau mengampuni dan membuang kesalahan orang yang menyakiti hatimu itu? Membuang seperti Yesus Tuhan membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Saya undang semua sidang jemaat akan bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
ada orang-orang yang masih ada di dalam hatimu yang masih belum engkau mampu lupakan. Sekarang di hadapan Tuhan katakan, aku mengampuni engkau, dan sebut namanya. Saya memberikan waktu 30 detik. Anda mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni orang yang telah menyakiti hati saya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengirimkan putramu menjadi penebus bagi dosa-dosa kami. Bahkan Engkau melupakan apa yang telah menjadi dosa kami, kesalahan kami, dan Engkau melemparkannya ke dalam laut, menjauhkannya dari timur dan barat. Hari ini kami mengampuni orang yang telah membuat kesalahan kepada kami. Kami mau melupakannya dan kami mau memberkati mereka Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga ketika saya melangkahkan kaki ke depan, Tuhan buat jalan kami lurus, jalan kami terbuka, dan kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sapaan Tuhan pada pagi hari ini. Bila firman ini menjadi rema bagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan saudara ini berkati, katakan amin. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni. Biarlah Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua, disertai selanjutnya persembahan pembangunan.
kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kembali hari Selasa ada ibadah doa pukul 6 sore. Hari Minggu ibadah raya disertai sekolah minggu. Dan minggu depan ada tamu dari Persekutuan Doa MCT. Mungkin itu saja pengumumannya. Kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya Kau sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau sudah limpahkan atas kami pagi hari ini. Melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila kami boleh melihat bahwa Engkau senantiasa terlalu baik untuk kami. Yaitu kami senantiasa mau berbuat baik kepada siapapun yang Tuhan tidak baik untuk kami Tuhan. Bila kami boleh melupakan dan mengampuni orang-orang yang menyakitkan hati kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitkan hati kami dan hidup kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Baik lansia yang ada Tuhan, oh Tuhan beliau senantiasa mendapatkan oh Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga kelemahan tubuh yang dihadapi, yang dirasakan saat ini, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kesehatan boleh terjadi dan senantiasa boleh mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk Pak Samuel, biarlah Engkau ampuni dia, apapun kesalahannya. Tuhan senantiasa tidak melihat kesalahannya, tapi Engkau senantiasa oh Tuhan memberikan pengampunan. Apapun yang mereka, oh Tuhan Pak Samuel sudah kerjakan, Kau kuduskan semuanya Bapa. Tolong Tuhan, HB-nya saat ini tidak turun naik Tuhan, tapi saat ini HB-nya masih tetap 6,1. Kami percaya kalau Tuhan izinkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau akan naikkan oh Tuhan HB-nya ini menjadi normal dan imun tubuhnya menjadi kuat, dan oh Tuhan kehidupannya senantiasa berharap kepada Engkau. Kuatkan imannya Tuhan dalam menghadapi masalah saat ini. Kami percaya segala sesuatu ada rencana Tuhan yang terbaik. Organ-organ tubuhnya yang rusak saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan menyempurnakan kembali. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk istrinya, Tuhan biar Engkau berikan kekuatan, berikan kemampuan Tuhan, sehingga bisa mengampuni suaminya Tuhan,
Sehingga Tuhan kedamaian itu ada di dalam hidupnya, anak-anaknya, Yoel, Yosi, Yonatan. Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapak. Tolong supaya boleh keluarga ini boleh kembali ada damai sejahtera daripada Engkau. Kau hadir di tengah-tengahnya Tuhan. Dia tidak mengeluh, tapi Engkau tahu segalanya Bapak. Setiap biaya yang dibutuhkan Tuhan juga memberkati semuanya. Berikan kesehatan untuk Debbie Tuhan dan adik-adiknya yang lainnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Hari-hari ini oh Tuhan, politik sedang memanas. Biarlah Engkau kendalikan orang-orang yang akan berbuat jahat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kendalikan semuanya Bapak. Baik presiden, wakil presiden, supaya memberi arahan yang terbaik untuk rakyatnya. Terima kasih Bapak. Saat ini pemerintahan yang masih ada, Pak Presiden, Pak Jokowi dengan wakilnya, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR. Tidak ada korupsi Tuhan. Mereka boleh memikirkan rakyat yang saat ini sedang di dalam kesusahan. TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Tetap setia untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak. Saya juga berdoa Tuhan untuk Ibu Yermia yang sudah melayani jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau senantiasa berkati apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, campur tangan. Terlebih berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami meninggalkan tempat ini. Tuhan tetap menyertai kami dan Tuhan sudah memberkati kami. Kami berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka tangan dan hati kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Berkat jasmani rohani melimpah atas kami segalanya. Terlebih damai sukacita Allah boleh memenuhi pribadi kami dan keluarga kami masing-masing sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita segalanya. Silakan duduk kembali.